Halo, kembali lagi bersama saya dengan Esther. Hari ini kita masuk ke sesi pertemuan ke-6. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan sebentar. Oke, pada pertemuan ke-6 atau sesi ke-6 ini pembahasan tentang user experience dan user experience design. Oke, di mana pengertian dari UX atau user experience adalah cara menggunakan atau meluapkan perasaan pengguna ketika kita telah berhadapan dengan sebuah sistem atau aplikasi. Nah, biasanya ada respon dari seorang pengguna pada saat dia menggunakan suatu aplikasi atau sistem. Nah, sudah beredar juga biasanya kalau kalian sudah melakukan tindakan atau melakukan transaksi atau melakukan kegiatan dalam aplikasi itu diminta untuk memberikan responnya bagaimana kepuasan secara subjektif dari si pengguna. Mungkin bisa berupa bintang, memberikan tanda persentasenya, atau memberikan juga aksi kolom komentar, mengisi kolom komentar. Nah, itu disesuaikan dengan perangkat atau aplikasi atau sistem tersebut. Oke. Di mana hubungan UX dengan aspek-aspek pengguna, yaitu pertama, di mana user melihat, user juga merasakan dari fungsi secara umum atau secara garis besar atau secara khusus juga pada suatu sistem atau aplikasi yang user gunakan. Oke, ada beberapa aspek-aspek dari user experience, yaitu di mana user experience membutuhkan pengguna untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, jadi yang kita riset sebenarnya bukan penggunanya, tapi aplikasi atau sistemnya. Yang pertama, bisakah pengguna menggunakan? Ya, baik itu program, web, aplikasi. Yang kedua, apakah user bisa mencari? Maksudnya bisa mencari dari awal hingga akhir, bisa melihat atau bisa memperkirakan bagian-bagian mana yang dia butuhkan atau yang user akan lakukan. Lalu yang ketiga, apakah sudah memenuhi ekspektasi dari user? Jadi, apakah program atau aplikasi tersebut benar-benar memenuhi dari ekspektasi sebuah pengguna dalam melakukan kegiatan atau transaksi pada aplikasi atau program tersebut. Lalu yang keempat, apakah pengguna ingin menggunakannya? Jadi dalam konteks istilahnya bisa dikatakan digunakan atau diperlukan secara terus-menerus. Lalu yang kelima, apakah sistem dibutuhkan? Lagi-lagi bahwa sistem ini membantu atau sangat membantu pengguna dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Yang keenam, apakah bisa dipercaya? Dan yang terakhir, bisa diakses atau tidak. Jadi ini bukan penggunanya yang kita riset, tapi sistemnya atau programnya. Nah, beberapa alasan pentingnya dari UX yaitu dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, memudahkan pengguna. Jadi di zaman sekarang, jadi apapun suatu sistem atau kegiatan dalam transaksi sebuah produk, yaitu produk itu bisa website, program, aplikasi, itu harus memudahkan dari segi pengguna. Jadi jangan sampai pengguna itu merasa disulitkan atau merasa malah lebih sulit ketika menggunakan sebuah produk tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan minat pengguna. Nah, di mana selain memudahkan, di mana bisa menarik perhatian dari pengguna. Misalkan saking sangat memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan, jadi pengguna tersebut seringkali harus kembali lagi menggunakan sebuah aplikasi atau produk website tersebut. Oke, yang ketiga, menjadi faktor kesuksesan. Jadi di mana semakin banyak diminati dari suatu produk, pastinya banyaknya permintaan juga. Nah, dalam hal ini semakin banyak pasti produk tersebut atau aplikasi atau website yang kita buat bisa dikatakan sukses. Yang keempat,
pasti memiliki user interface yang baik. Jadi di mana jika suatu produk memiliki user interface yang baik, biasanya tampilannya memang sederhana, tetapi menarik dan juga sesuai dengan tujuannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menjadi pesaing dari produk lain, di mana ada beberapa produk yang sama dan juga mungkin sama-sama fungsinya, tapi bisa menjadi pesaing ya. Misalkan kalian mau bikin produk persaingan dari WhatsApp, Facebook, Instagram, atau misalkan kalian mau bikin suatu aplikasi transportasi online, mau menyaingi dari Gojek atau Grab ya. Nah, ada beberapa aspek dalam pemahaman UX, yaitu yang pertama berubah-ubah. Jadi biasanya perlu dijelaskan kepada pengguna bahwa ada yang namanya pengembangan ya. Biasanya fitur-fitur berubah mengikuti zaman dan permintaan dari pengguna. Makanya kalau kita menggunakan suatu aplikasi bisa misalkan minta diupdate ya. Itu fungsinya bahwa dia ada sedikit melakukan perubahan atau mengikuti dari permintaan pengguna. Lalu yang kedua harus memperhatikan pengguna, di mana ada beberapa hal yang harus kita dengar atau harus kita lihat dari segi fungsi untuk pengembangan dari produk atau website atau aplikasi yang kita buat. Yang ketiga, tidak memiliki metodologi ya. Biasanya user experience tidak memiliki langkah-langkah karena lebih ke cara pendekatan, bukan dari tahapan standar atau langkah-langkah yang sesuai standar. Jadi lebih pendekatan antara sistem dengan penggunanya. Lalu yang keempat, bukan user interface ya, di mana user experience ini penerapannya lebih dari user interface. Karena user experience digunakan sebagai landasan dari user interface dalam pembuatan sebuah produk. Jadi kita mendengarkan keluhan, mendengarkan saran dari pengguna. Lalu yang kelima, testing pada pengguna ya, di mana kita uji cobakan dulu ke beberapa pengguna. Bagaimana misalkan apakah produk ini misalkan memiliki kelebihan atau sesuai atau memiliki kekurangan. Yang keenam, bukanlah usability, yaitu di mana user experience ini mencakup keseluruhan dari yang dialami si user. Jadi bukan hanya secara fungsinya, berbeda dengan usability, hanya mencakup sebagian dari user experience. Yang ketujuh, sulit dikerjakan sendirian. Kenapa sulit dikerjakan sendirian dalam melakukan user experience? Karena ada beberapa spesialisasi ya. Misalkan kita bagian research, bagian prototype, usability atau testing. Karena ini dibagi beberapa bagian supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, beberapa elemen pada user experience ada 5. Yang pertama, surface, yaitu berkaitan dengan perancangan sensory designer, di mana ada beberapa bagian yang kita harus perhatikan, yaitu khususnya panca indera manusia dalam berinteraksi. Bagaimana user melihat, user mendengar, user menyentuh, user mencium, dan user merasakan. Lalu 2, skeleton, yaitu berguna untuk memikirkan interface desain yang meliputi atribut-atribut produk. Struktur, di mana memahami perilaku dan pemikiran user dengan tujuan untuk memahami dalam penentuan struktur produk agar sesuai dengan keinginan user. Yang keempat, scope, yaitu berguna untuk memilah apa yang akan dibuat, apa yang tidak akan dibuat. Tentunya akan dibagi lagi, misalkan contohnya dalam produk dibagi menjadi 2, yaitu menurut produk atau secara fungsional atau produk sebagai informasi saja. Yang kelima, strategi. Strategi di sini tentang bagaimana user menggunakan produk dan bagaimana produk yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh user. Nah, ada beberapa faktor dari kesuksesan. Yang pertama adalah yaitu utility atau mengetahui rating dari subjektif. Jadi kita memberikan penilaian kepada pengguna untuk memberikan penilaian ratingnya seperti apa. Lalu accessibility, di mana seberapa baiknya sebuah akses dan compatibility sebuah produk itu, supaya user lebih mengetahui yang dirasakan dari setelah menggunakan
produk atau aplikasi atau website yang sudah ia uji cobakan. Lalu yang ketiga, usability, untuk mengetahui seberapa efektif dan memuaskan sebuah produk ketika digunakan oleh user. Nah, lalu juga brand promise, jadi mana mengetahui apakah sebuah produk sudah sesuai dengan keinginan dari user. Jadi user adalah patokan atau tahapan yang paling diperlukan dalam melakukan user experience. Lalu user experience design, di mana maknanya suatu proses yang dilakukan oleh developer mencoba untuk menentukan desain apa yang terbaik untuk pengguna dengan mengacu pada pengalaman-pengalaman dari masa lalunya pengguna dalam melibatkan kondisi yang dibutuhkan oleh pengguna. Tujuannya apa? Untuk membuat sebuah interaksi yang efisien dan sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user. Nah, ada beberapa komponen dari user design. Ada 6, yaitu usability, desain interaksi, desain visual, information attitude, strategi konten, dan user research. Nah, di sini ada beberapa perbedaannya ya. Jadi kalian tinggal pilih. Misalkan, saya mau user experience. Nah, ini biasanya apa? Untuk menghasilkan produk. Tapi experience design di mana untuk meningkatkan kepuasan ya. Lalu dari user experience adalah proses visualnya, tapi experience proses pengembangannya. Oke, ada juga yang beberapa hal dari segi tanggung jawabnya dan juga dari digital. Jadi kalau diibaratkan untuk tahapan awal kita melakukan user experience, tapi ketika program atau transaksi situ sudah jadi dalam website atau aplikasi, kita melakukan experience design untuk pengembangan dari sebuah produk yang sudah dibuat. Oke, tahapan ini harus dilakukan sebelum produk itu launching atau diedarkan atau dimulai atau dipublikasikan secara umum. Oke, sampai di sini pertemuan ke-6 ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.